Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Badriyah dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam semester 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang psikologi individual menurut teori Alfred Adler. Alfred Adler lahir pada 7 Februari 1870 di Rundolph-Vadsheim, dekat Wina. Ayahnya adalah Leopold Adler dari Burgenland dan ibunya Pauline berasal dari Marmoravia. Adler tamat sekolah kedokteran dari Universitas Wina pada tahun 1895. Pada tahun 1911, Adler mengundurkan diri dan menarik diri dari keanggotaan sekaligus memutuskan hubungan dengan psikoanalisis Freud, yang dikarenakan ketika kesempatan ia diminta menyajikan pandangan-pandangannya di hadapan masyarakat psikoanalisis, yang kemudian disusul dengan kritik dan celaan terhadap pandangan tersebut. Adler membangun satu sistem teori yang terkenal, yaitu psikologi individual. Prinsip utama teori Adler ada 6. Yang pertama yaitu tujuan temu. Meskipun Adler mengakui bahwa masa lalu adalah penting, namun ia menganggap bahwa yang terpenting adalah masa depan. Yang terpenting bukan apa yang telah individu lakukan, melainkan apa yang akan individu lakukan dengan diri kreativitasnya itu pada saat tertentu. Dikatakannya tujuan akhir manusia akan dapat menerangkan perilaku manusia itu tersendiri. Yang kedua, superior. Memandang prinsip superior terpisah dari prinsip inferior sesungguhnya keliru. Justru kedua prinsip ini terjalin erat dan bersifat komplementer. Namun, karena sebagai prinsip kedua istilah ini berbeda, maka pembahasannya pun dibedakan. Kendati dalam operasionalnya tak dapat dipisahkan sebagai reaksi atas penekanan aspek seksualitas sebagai motivator utama perilaku menurut Freud. Adler beranggapan bahwa manusia adalah makhluk agresif dan harus selalu agresif bila ingin survive. Namun, kemudian dorongan agresif ini berkembang menjadi dorongan untuk mencari kekuatan yang baik secara fisik maupun simbolik agar dapat survive. Yang ketiga, hidup rasa rendah diri. Adler meyakini bahwa manusia dilahirkan disertai dengan perasaan rendah diri. Seketika individu menyadari eksistensinya, ia merasa rendah diri akan perannya dalam lingkungan. Individu melihat bahwa banyak manusia lain yang memiliki kemampuan meraih sesuatu yang tidak dapat dilakukannya. Perasaan rendah diri ini muncul ketika individu ingin menyaingi kekuatan dan kemampuan orang lain. Yang keempat, minat sosial. Setelah melampaui proses evaluasi tentang dorongan atau perilaku individu, Adler menyatakan pula bahwa manusia memiliki minat sosial, bahwa manusia dilahirkan dikarenai minat sosial yang bersifat universal. Kebutuhan ini terwujud dalam komunikasi dengan orang lain, yang pada masa bayi mulai berkembang melalui komunikasi anak dengan orang tua. Proses sosialisasi membutuhkan waktu banyak dan usaha yang berkelanjutan. Dimulai pada lingkungan keluarga, kemudian pada usia 4-5 tahun, dilanjutkan pada lingkungan pendidikan dasar di mana anak mulai mengidentifikasi kelompok sosialnya. Yang kelima, gaya hidup. Usaha individu untuk mencapai superioritas atau kesempurnaan yang diharapkan memerlukan cara tertentu. Adler menyebutkan hal ini sebagai gaya hidup, style of life. Gaya hidup yang diikuti individu adalah kombinasi dari dua hal, yakni dorongan dari dalam diri, the inner self drive, yang mengatur arah perilaku,
dan dorongan dari lingkungan yang mungkin dapat menambah atau menghambat arah dorongan dari dalam tadi. Dari dua dorongan itu, yang terpenting adalah dorongan dalam diri, inner self, bahwa karena peranan dalam diri suatu peristiwa yang sama dapat ditafsirkan berbeda oleh dua orang manusia yang mengalaminya. Yang keenam, daya kreatif atau diri kreatif adalah faktor yang sangat penting dalam kepribadian individu sebab hal ini dipandang sebagai penggerak utama. Sebab pertama bagi semua tingkah laku dengan prinsip ini, Adler ingin menjelaskan bahwa manusia adalah seniman bagi dirinya. Ia lebih dari sekedar produk lingkungan atau makhluk yang memiliki pembawaan khusus. Ia adalah yang menafsirkan kehidupannya. Individu menciptakan struktur pembawaan, menafsirkan kesan yang diterima dari lingkungan kehidupannya, mencari pengalaman yang baru untuk memenuhi keinginan untuk superior, dan meramu semua itu sehingga tercipta diri yang berbeda dari orang lain, yang mempunyai gaya hidup sendiri. Lanjut, aplikasi psikologi individual. Yang pertama yaitu konstelasi keluarga. Menurut Adler, yang meliputi urutan kelahiran, jenis kelamin, dan perbedaan usia, menurut Adler, anak sulung sangat suka sekali memiliki perasaan yang luas terhadap kekuasaan dan keunggulan, cemas yang tinggi, dan menjadi protektif. Sedangkan anak kedua, menurut Adler, anak yang lahir di tengah-tengah memiliki hidup situasi lebih baik untuk kerjasama dan kepedulian sosial. Anak bungsu, menurut Adler, seringkali merasakan dia dimanjakan, akibatnya menghadapi resiko tinggi terhadap masalah-masalah anaknya. Sedangkan anak tunggal memiliki keunikan untuk kompetensi. Yang kedua, rekoleksi awal. Adler percaya bahwa memori-memori diingat kembali dapat memberikan petunjuk-petunjuk gaya hidup pasien atau menekankan bahwa rekoleksi selalu konsisten. Yang ketiga, mimpi-mimpi. Mereka dapat menyediakan petunjuk untuk memecahkan masalah-masalah di depan. Adler menginterpretasikan mimpi ini bahwa dia harus melanjutkan keberaniannya untuk menjelajahi dunia baru dan memutuskan ikatan-ikatan dengan dunia lain. Yang keempat, psikoterapi. Menurut Adler, tujuan psikoterapi ini untuk meningkatkan keberanian, mengurangi perasaan inferioritas yang berlebihan dan memperbesar kepedulian sosial. Sekian dan terima kasih. Itu tadi penjelasan sedikit tentang psikologi kepribadian menurut teori Adler. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.